Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia SMA kelas 11, yaitu terkait dengan persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu apa? Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, persamaan termokimia di sini itu didefinisikan sebagai persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol, zat bereaksi dan hasil reaksi. Nah, ini ditunjukkan oleh koefisien reaksi, dan perubahan entalpi yang menyertai dari reaksi tersebut. Jadi di dalam persamaan termokimia ini selain dituliskan persamaan reaksi kimia secara umum, nanti ditambahkan dengan perubahan entalpi yang menyertai dari reaksi tersebut. Tapi yang perlu dipahami juga bahwa dalam persamaan termokimia ini nanti koefisien reaksinya itu menyatakan mol dari reaksi tersebut. Sebagai contoh, misalkan pada reaksi antara H2 dengan setengah O2 menghasilkan H2O, ini bisa dikatakan sebagai reaksi pembentukan H2O. Nah, di sini nilai entalpinya atau perubahan entalpinya adalah negatif 285,5 kJ. Nah, ini nilai delta H negatif, ini berarti bahwa reaksi ini merupakan suatu reaksi eksoterm. Ya, ingat, kalau eksoterm itu nilai delta H-nya adalah negatif. Ya, ini bisa kembali dilihat di video sebelumnya terkait dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, sehingga di dalam persamaan reaksi termokimia ini dapat dikatakan reaksi ini merupakan pembentukan 1 mol air atau H2O disertai dengan pelepasan kalor sebesar 285,5 kJ. Ya. Kenapa kok di sini 1 mol air? Karena koefisien dari H2O di sini adalah 1. Ya, kalau nggak muncul koefisiennya di sini, artinya koefisiennya adalah 1. Nah, kemudian ini berarti yang dibentuk itu hanya 1 mol H2O saja, atau 1 mol air. Nah, di sini dikatakan pelepasan kalor, karena reaksinya adalah eksoterm delta H negatif, artinya dia adalah melepas kalor, atau reaksinya adalah eksoterm. Nah, selanjutnya, kalau misalkan reaksinya saya ubah menjadi seperti ini, saya kalikan 2 dari reaksi yang pertama. Jadi ini awalnya yang O2 koefisiennya setengah, sehingga ini jadi 1 karena saya kali 2. Maka ini dapat diartikan bahwa reaksi ini merupakan pembentukan 2 mol air. Ya, jadi ini koefisien H2O-nya adalah 2, artinya air yang dibentuk itu adalah 2 mol. Nah, di sini disertai dengan pelepasan kalor sebesar 571,0 kJ. Nah, jadi berbeda lagi delta H-nya. Karena reaksinya ini dikali 2, ya, dari reaksi yang awal ke sini dikali 2, maka delta-nya juga harus ikut dikali 2 di sini. Dan ini merupakan beberapa aturan yang memang harus dipahami dalam suatu persamaan termokimia. Nah, apa saja aturannya? Aturan dalam persamaan termokimia yang pertama yaitu adalah jika reaksi dikali dengan N, maka delta H juga harus dikali dengan N. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya reaksi setengah N2 ditambah dengan 3/2 H2 menghasilkan NH3, nilai delta H-nya adalah negatif 46 kJ. Kalau misalkan saya tidak mau reaksinya ini dalam bentuk pecahan, sehingga ini harus saya kali 2 semuanya, ini reaksinya, ya, kita kalikan 2, maka menjadi N2 ditambah dengan 3H2 menjadi 2NH3, maka nanti nilai delta H yang awalnya negatif 46, ini juga harus dikalikan 2. Maka delta H-nya menjadi negatif 92 kJ. Ini adalah yang pertama, yaitu jika reaksi dikali N, maka delta H juga ikut dikali dengan N. Kemudian aturan yang kedua, jika reaksi dibagi dengan N, maka delta H juga harus dibagi dengan N. Contoh kasusnya, misalkan di sini ada 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O, nilai delta H-nya adalah negatif 571,0 kJ. Kalau misalkan ini kita bagi dengan 2 reaksinya menjadi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Nah, ini kan reaksinya kan dibagi 2 dari yang pertama. Maka nilai delta H-nya ini juga ikut dibagi 2, sehingga delta H-nya menjadi negatif 285,5 kJ. Selanjutnya untuk aturan yang ketiga, yaitu jika reaksi dibalik, maka delta H ini tandanya menjadi berlawanan. Nah, maksudnya tandanya berlawanan bagaimana? Misalkan di sini saya punya reaksi antara
H2 ditambah dengan setengah O2 menghasilkan H2O, nilai delta H-nya adalah negatif 285,5 kJ. Maka ketika reaksi ini saya balik, yang awalnya H2O ini di ruas kanan, saya balik sehingga menjadi di ruas kiri, ya, sehingga H2 dan setengah O2-nya menjadi di ruas kanan, maka ini nilai delta H-nya, ini tandanya menjadi berlawanan. Ini awalnya delta H-nya adalah negatif, akan berubah menjadi positif ketika reaksinya dibalik. Nah, ini tadi adalah terkait dengan aturan yang ada dalam persamaan termokimia. Sebagai contoh soal, misalkan di sini pada pembakaran 1,6 gram metana dengan gas oksigen atau O2 menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ternyata dibebaskan kalor 89,2 kJ dengan AR karbon 12 dan hidrogen adalah 1. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah berapa kalor yang dibebaskan setiap 1 mol CH4. Dan yang kedua ditanyakan persamaan termokimianya. Dan yang terakhir adalah diminta untuk menggambarkan diagram entalpinya. Baik, kita coba untuk dari yang pertama dulu. Nah, di soal tertera bahwa 1,6 gram metana tadi membebaskan atau dibebaskan kalor 89,2 kJ dalam reaksinya. Nah, tapi di sini yang ditanyakan adalah untuk 1 mol metana CH4. Kita lihat dulu di sini 1,6 gram ini ada berapa mol. Ingat kembali bahwa untuk menentukan mol itu dapat dihitung menggunakan massa per mR atau gram per mR. Masanya di sini 1,6, mRCH4, ingat C di sini adalah 12, hidrogen adalah 1, tapi hidrogennya ada 4, sehingga 12 ditambah 4 nanti, maka mR-nya 16. Sehingga mol di sini sama dengan 1,6 dibagi 16, ketemunya adalah 0,1 mol. Jadi 1,6 gram ini setara dengan 0,1 mol CH4 atau metana. Nah, kemudian di sini dikatakan dari 1,6 gram tadi dibebaskan kalor 89,2. Kata dibebaskan ini merujuk pada suatu reaksi eksoterm. Ya, ingat reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang membebaskan kalor. Sehingga nanti nilai delta H-nya itu adalah negatif. Kemudian dari 0,1 mol ini tadi hanya membebaskan kalor sebesar 89,2 kJ. Padahal di soal yang ditanyakan adalah 1 mol CH4. Maka dari 0,1 mol menjadi 1 mol, ini artinya dia berbanding 1 banding 10, atau ini dari 0,1 ke 1 ini dikalikan dengan faktor 10. Maka nilai delta H-nya ini juga ikut dikalikan dengan faktor 10. Maka untuk setiap 1 mol CH4 itu delta H yang dihasilkan atau yang dibebaskan itu adalah 892 kJ. Hasil kali dari 89,2 dikali dengan 10 di sini. Sehingga ini menjawab pertanyaan yang A, bahwa kalor yang dibebaskan untuk setiap 1 mol CH4 itu adalah 892 kJ. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua diminta untuk menuliskan persamaan termokimianya. Nah, persamaan termokimia tadi adalah dari reaksi di sini dikatakan CH4 dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Maka bisa kita tuliskan CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O, dan ini kita setarakan. Ya, kita setarakan sehingga ini hidrogennya ada 4, maka di kanan ini H2O-nya dikali 2, sehingga 2 kali 2 ini hidrogennya juga 4. Kemudian menyebabkan oksigen di sebelah kanan ini totalnya ada 4, maka ini yang O2 perlu dikali 2. Dan ingat, untuk persamaan termokimia itu harus dilengkapi dengan nilai delta H, yaitu di sini sebesar negatif 892 kJ. Pertanyaannya adalah kenapa kok yang dipakai adalah yang 892 bukan yang 89,2? Karena di sini pada persamaan termokimia bahwa koefisien reaksi menyatakan mol yang bereaksi. Nah, di sini CH4 itu koefisiennya 1. Maka delta H yang dimaksud juga harus 1 mol CH4. Dan 1 mol CH4 ini tadi nilai delta H-nya adalah negatif 892 kJ. Ini untuk menjawab pertanyaan yang B. Kemudian yang C untuk menggambar diagram entalpinya, kita ingat bahwa untuk diagram entalpi reaksi eksoterm atau yang delta H-nya negatif, bisa kita gambarkan untuk reaktan nanti letaknya ada di atas dan produk ada di bawah.
Ya, karena nilai delta H-nya adalah negatif, sehingga anak panahnya mengarah ke produk ke bawah di sini. Dan harus disertai dengan nilai delta H-nya, yaitu negatif 892 kJ. Nah, untuk diagram entalpi, kalau misalkan sudah lupa, bisa diulang kembali materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan persamaan eksoterm dan endoterm. Baik, untuk pembahasan persamaan termokimia, saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk share materi teladan, dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe untuk channel materi teladan. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.